البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahadhil ayatul karimah, maka ayat yang mulia ini allati dzakarahal muallifu rahimahullah, yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullah. Ayat yang mana ya? Apakah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Kalau ini di dalam syarahnya. Al-muhim ayat-ayat yang terkait dengan apa? Kalau nggak salah adalah terkait dengan Al-Kahfi yang dekat dengan kita itu. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Yaitu apa? Za'ama ba'dun nas anna ashabal kahfi laisu sab'atan wa saminahum kalbuhum. Atau kalau kita jadikan hikayah berarti apa? Sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Bahwasanya yaitu sebagian orang menyatakan bahwasanya ashabul kahfi itu jumlah mereka bukan 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya, bukan. Wa tashabbasu biqaulihi ta'ala qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Mereka berpegangan dengan firman Allah Ta'ala, katakan Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka. Yaitu apa? Allah Ta'ala tidak menyebutkan persetujuan di dalam ayat tadi, tapi apa? Istilahnya adalah diserahkan pada Allah gitu aja tentang jumlahnya. Wa hadza la syak annahu ghalatun fi tafsiril ayah. Tiada keraguan bahwasanya ini keliru di dalam menafsirkan ayat. Li'anna Allah qala qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ba'da an abtala qaulain. Karena Allah mengucapkan ayat tadi, katakanlah Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka, itu setelah Allah membatalkan, setelah Allah Ta'ala menyalahkan dua pendapat yang pertama. Masalah apa? 3 ataukah 5 itu. Wasakata anis salis, dan Allah mendiamkan tentang yang ketiga, yaitu apa? Mereka adalah 7 orang. Wa ala hadza fayakunu salisu huwal asah. Maka berdasarkan ini adalah apa? Zahirnya, bukan apa? Bukan nas, tapi zahirnya yang nampak adalah yang pendapat yang ketiga itu yang paling sahih. Kenapa? Allah Ta'ala tidak mungkin mendiamkan kebatilan. Ketika dua pendapat pertama salah, Allah salahkan. Ketika pendapat yang ketiga disebutkan, Allah mendiamkan. Maka ini isyarat bahwasanya yang 3 itu yang betul. Li'annahu law kana khilafal asah la bayyanahu Allahu azza wajal. Karena seandainya pendapat ketiga itu menyelisihi pendapat yang paling benar, niscaya Allah menjelaskan itu. Li'annahu ta'ala la ya'lamu li'annahu ta'ala la yu'allimul amra ala khilafi ma huwa la ya'lamul amra ala khilafi ma huwa alaih. Karena Allah Ta'ala tidak mengetahui suatu perkara menyelisihi kenyataannya. Ini memang kalimat yang betul, cuma lebih bagusnya adalah Allah tidak mungkin mendiamkan kebatilan. Yang pertama dan kedua disalahkan, yang ketiga didiamkan, pasti yang 3 ini yang betul. Itu ucapan yang lebih jelas. Bukan masalah Allah tahu atau tidak tahunya, tapi apa? Masalahnya adalah Allah tidak mendiamkan kesalahan. Itu yang lebih kuat pendapat itu. Summa innahu qala ma ya'lamuhum illa qalil. Kemudian Allah berfirman, tidak ada yang mengetahui tentang ashabul kahfi kecuali sedikit saja. Baik, atau yang dimaksudkan adalah keterkaitan dengan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang paling tahu tentang jumlah mereka, dan pasti pengetahuan Allah sesuai dengan kenyataan. Ketika disebutkan angka 7 lalu dikatakan Allah lebih tahu, maka boleh jadi memang ada isyarat, berarti itulah yang betul. Walaupun apa, ini bukan sesuatu yang nas, tapi ini zahirnya. Karena boleh jadi makna kalimat a'lam ini sekedar apa? Menyerahkan, bukan untuk menunjukkan itu yang benar. Disuruh untuk jangan kalian memastikan apa-apa. Baik. Qal walau kana al-muradu bi qoulihi qur rabbi a'lamu bi iddatihim annahu la ya'lamuhum ahadun minan nas lakana munaqidan li qoulihi ma ya'lamuhum illa qalil. Kata beliau, seandainya yang dimaksudkan dengan ayat katakanlah Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka, maksudnya adalah tidak ada seorang pun dari manusia yang tahu, niscaya ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali sedikit. Memang Allah yang paling tahu, dan yang tahu di kalangan manusia itu sedikit. Yaitu apa? Orang-orang di kalangan yang kejadian itu ada pada waktu itu, atau orang zaman sekarang yang memahami tafsir secara mendalam.
Tayyib fal ayah bila syak tadulu ala anna ashabal kahfi kanu sab'ah. Maka tanpa ada keraguan ayat ini menunjukkan bahwasanya ashabul kahfi itu ada 7 orang. Wa kana saminuhum kalbahum, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Wa huna nuktah. Nuktah adalah apa? Faidatun badi'ah, faedah yang sangat indah. Nuktah, kalau nuqtah itu adalah titik, tapi ini nuktah. Fi mas'alatil adat, tentang apa? Masalah bilangan. Apa itu? Qal sab'atun wa saminuhum, menunjukkan apa? Ini adalah makhluknya lain. Sab'ah itu satu jenis. Samin ini menunjukkan apa? Makhluk yang dari jenis lain, atau apa? Zat dari jenis yang lain. Lam yakul samaniyah saminuhum. Allah tidak mengatakan mereka 8, yang ke-8-nya adalah kalbuhum, anjing mereka. Li'annal kalba min ghairil jins, karena anjing tersebut bukan dari jenis kelompok yang pertama, yaitu manusia. Wa idza kana min ghairil jins fa innahu la yadkhulu fil adat. Kalau dia tidak masuk dalam jenis yang pertama, maka dia tidak akan masuk ke dalam bilangan yang mencakupi kelompok yang pertama. Walakinnahu yuj'al ba'dahum, tapi dia dijadikan setelah mereka. Walihada qala Allahu azza wa jal ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Karena itulah Allah azza wa jalla berfirman, tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Walam yakul, Allah tidak mengatakan min najwa arba'a illa huwa rabi'uhum, 4 orang berbisik-bisik dan Allah keempat, enggak. Li'annahu khaliqun wa hum makhluqun, karena Allah sebagai pencipta dan mereka yang dicipta, yaitu apa? Jenisnya tidak sama. Lalu apa keterkaitan di sini? Keterkaitannya adalah bantahan kepada orang-orang ittihadiyah yang mengatakan apa? Ayat ini sebagai dalil Allah bersatu dengan makhluk, dan Allah adalah apa? Ainul makhluk. Ittihadiyah maksudnya adalah Allah adalah makhluk itu sendiri. Semua alam semesta ini adalah makhluk. Kita katakan itu menunjukkan kalian tidak paham bahasa Arab. Kenapa? Dalam bahasa Arab ada 2 pola. Pola pertama adalah kalau yang dimaksudkan itu semuanya adalah satu jenis, niscaya polanya seperti pola ucapan apa? Ucapan orang-orang Nasara mengatakan innallaha salisu salasa. Atau ucapan apa? Ucapan para sahabat, ana apa itu? Rabi'u arba'ah wa ashiru asyarah, bersama Rasulullah. Kenapa? Jenisnya sama-sama manusia. Nah, itu baru dikatakan apa? Bercampur atau berkumpul atau bersatu. Tapi ketika Allah menggunakan pola yang kedua, salisuhum, kemudian huwa rabi'uhum misalkan, atau salah satun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum, menunjukkan apa? Ini jenisnya tidak sama dan tidak berkumpul. Baik. Makanya tidak semata-mata orang itu memahami tafsir dengan apa? Dengan masing-masing huruf atau masing-masing lafadznya. Harus dia paham bagaimana sastra Arab. Oleh karena itulah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, yang menyebabkan rusaknya orang-orang Jahmiyah adalah apa? Karena mereka tidak paham bahasa Arab, cuma menyangka oh dohir terjemah seperti ini, sudah berarti begitu. Sebagaimana apa? Beliau menukilkan ucapan siapa? Al-Hasan Al-Basri. Mereka dirusak akidah mereka karena apa? Ujmahnya mereka tidak paham bahasa Arab. Juga sebagaimana ucapan Abu Amr Ibnul Ala kepada apa? Orang-orang Jahmiyah, apa itu? Minal ujmati utitum. Kalian terkena bencana karena ujmahnya kalian tidak paham sastra Arab, nggak paham apa maksud dari apa itu wa huwallahu fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Nggak paham, dikira maksudnya adalah Allah di mana-mana, padahal maksudnya ilah adalah makhluk, bukan apa? Zatnya itu di mana-mana, tapi status dia sebagai ilah, sebagai apa? Makhluk. Demikian pula pola ayat yang seperti ini. Demikian pula pola ayat apa itu? Wa kallamallahu Musa taklima, dengan apa? Wa kallamahu rabbuh. Mereka tidak paham itu sastra Arab semacam itu. Menyangka dengan semata-mata diterjemahkan ke bahasa Khurasan atau bahasa Tirmidz langsung apa? Oh berarti Allah Ta'ala bersama kita semua dan seterusnya. Yang seperti itu pula kalau kita asal menerjemah ke bahasa kita dan tidak paham sastra Arab, akan mudah apa itu? Tersalahkan kepada akidah-akidah yang lain. Baik, makanya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mewajibkan untuk apa? Orang-orang belajar bahasa Arab agar tidak salah di dalam beragama. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau hulul itu menunjukkan apa? Zatnya 2 tapi apa? Allah masuk kepada mereka. Kalau ittihad betul-betul Allah itu menyatu. Tidak ada lagi perbezaan antara apa? Zat yang ini dengan zat yang itu. Sampai-sampai ittihadiyah semacam siapa itu? Ibnu Arabi mengatakan apa itu? Inna rabba huwal marbub, Allah huwal al-khaliq huwal makhluk.
Kemudian mengatakan ya laita syi'ri manil mukallaf, yaitu Ar-Rabb adalah marbub, Al-Khaliq adalah makhluk. Saya nggak tahu siapa berarti mukallafnya. Yaitu apa? Betul-betul bersatu. Ittihadiyah itu lebih kufur daripada hulul. Walaupun dua-duanya lebih kufur kata para ulama daripada apa? Yahudi dan Nasara. Cuma apa? Ittihadiyah ini lebih jahat, lebih parah.